Kita berada dalam keadaan kuat. Banyak negara panik, kita tidak panik. Kita sudah swasembada pangan dan sebentar lagi kita swasembada BBM. Kita tidak akan impor BBM lagi. Saudara-saudara, kita bangsa yang kaya, tapi yang penting sekarang kekayaan harus bisa kita kuasai, harus bisa kita kelola dengan baik. Ya, kalau kita malas, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain. Bicara tanpa data, padahal sekelas presiden. Makanya bang, bikin malu kan? Kita punya presiden berbohong. Oke, sekali lagi di Nyerocos Politisi Maxos. Ini makin hari makin menjadi-jadi ya pidato Bapak Presiden kita ini guys ya. Kemarin soal swasembada pangan ya. Sekarang soal swasembada BBM. Ini makin hari dia kayaknya apa ya? Semakin halu gitu ya. Ini akibatnya kalau lalu dikasih mic. Dia berpidato bukan apa namanya ya, bukan fakta di lapangan, tapi cuma yang melintas di pikiran dia aja gitu ya. Apakah ini karena risiko kita karena aki-aki jadi presiden gitu ya? Bukannya kita dibikin senang gitu ya kan? Setiap hari dia berpidato itu emang bukan fakta yang di lapangan yang sebenarnya gitu loh. Ini yang terus netizen bikin geram gitu ya. Akhirnya dirujak lagi kan sama netizen. Jadi nggak usah berlama-lama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar Politisi Maxos untuk Bapak Prabowo. Kondisi rupiah saat ini adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus, Bung David Effendi. Hampir semua nilai tambah dinikmati bangsa asing. Semoga kritikan Prabowo didengar oleh presiden kita. Ya, moga-moga Pak ya. Moga-moga didengar sama presiden yang ngomong-ngomong. Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Yang penting hidup Pak Jokowi. Hidup Jokowi! Hidup Londe! Ini aki-aki udah jelas gagal sampai 3 kali. Dia coba, gagal lagi. Dia coba, gagal lagi. Dia coba, gagal lagi. Ya kan? Tapi dia percaya diri gitu loh. Kalau dia tuh mampu mimpin negara ini gitu loh. Ya seperti apa tuh kata pemuja-pemujanya si aki-aki ini, pokoknya si aki-aki ini di branding dan entah jadi macan ompong, entah jadi kucing sakit, nah kucing lucu gitu, nggak tahu lah, lupanya gitu ya. Pokoknya dibilang lah si aki-aki ini udah sabar, nggak pernah gebrak-gebrak meja lagi, ya kan? Terus si aki-aki ini udah nggak pernah lempar-lempar handphone lagi gitu loh. Pokoknya di branding dia baik lah, mampu untuk mimpin negara ini, ya kan? Ya udahlah, kata Allah ya udah deh, katanya dengan cara curang ya mereka tuh akhirnya si aki-aki ini bisa jadi pemimpin. Untuk membuktikan bahwa bener nggak nih aki-aki ini mampu mimpin negara ini, ternyata baru 1,5 tahun dia jadi pemimpin, dolar sudah tembus 17.500. Harga-harga sembako semakin naik. Ya, mau jadi apa negara ini kalau semuanya sudah naik dan mahal? Rakyat makin menjerit. Rakyat susah makin susah. Ya, harga-harga makin mahal. Tapi aki-aki ini nggak peduli. Dia hanya bangga dengan dia kunjungan ke luar negeri, di red carpet dihormati kepala negara lainnya. Habis itu nanti pulang ke sini, tuh dia pidato di hadapan itu para pembantu-pembantunya itu, pembantu-pembantunya yang penjilat-penjilat itu. Ya, sebenarnya kalau aki-aki ini dasarnya mungkin baik ya, cuma karena orang sekitarnya itulah yang membuat dia semakin gak jelas arahnya kemana negara ini akan dibawa oleh aki-aki ini. Ya, dan ingat loh, aki-aki ini jatuh bukan karena orang luar, tapi justru karena orang-orang di sekitarnya sendiri. Ya, Nyek peringatkan, aki-aki ini akan hancur, akan jatuh karena orang-orang di sekitarnya, bukan karena orang di luar. Kita lihat aja, Nyek sih kalau terjadi sesuatu ya Nyek tinggal jogetin aja,
Ya, oke gas, oke gas, oke gas gitu loh. Saya sih pesimis ke depannya negara bisa lebih baik dan optimis amburadul. Lo nyindirnya dalam banget bang. Kalau Dermo dan Derwo ini nggak bakal paham. Ruwet. Ini negara atau toko obral, rakyat beli beras mahal, tapi pemerintah malah mau jual murah ke luar negeri. Infonya Indonesia mau ekspor beras ke Malaysia sebanyak 200.000 ton dengan harga 2 triliun. Berarti pemerintah mau jual dengan harga murah, hanya 10.000 per kilo. Padahal rakyat beli beras 15.000 sampai 16.000 per kilo. Ini ada permainan harga. Petani kita menjerit karena pupuk mahal. Kemudian petani terkapar karena ketika panen, gabahnya dibeli murah oleh tengkulak. Rakyat menjerit juga karena harga beras naik. Tapi pemerintah justru bangga ekspor beras dengan harga murah. Jadi untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja? Kalau beras dijual murah ke negara lain, sementara rakyat sendiri membeli dengan harga tinggi, ini bukan keberhasilan, bos. Tapi menunjukkan pemerintah tidak mendengar jeritan rakyat. Pemerintah seolah ingin terlihat hebat di mata dunia. Tapi lupa ada jutaan rakyat yang tiap malam menangis. Menghitung uang hanya untuk makan besok pagi. Negeri ini negeri kaya pangan, tapi kenapa rakyat dipaksa hidup mahal? Jadi jangan bicara nasionalisme kalau perut rakyat sendiri masih dijadikan korban permainan harga. Dari awal sudah omdo, malah terpilih jadi presiden. Iya. Yang penting kan kantong sendiri aman. Kalau rakyat ya bodo aman. Angka pengangguran menurun. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Selama saya simak video Bapak, cuma ini yang benar faktanya. Ini kan Prabowo, bukan presiden. Maksudnya nggak usah gitu amat lah Pak. Masa nggak ada wibawanya, apalagi di acara formal yang diliputi banyak media kayak gitu. Nanti kan asumsi orang, pikiran orang kan macam-macam, aneh-aneh. Aduh, hai. Betul apa betul Kayaknya refleks pas tatapan kayak orang jatuh cinta. Pasti kan kita kalau pandang-pandangan jadi salting. Udah mbak, nggak usah diperpanjang lagi. Pokoknya ada. Lo harus tahu nih, dalam 18 bulan pertama menjabat, Presiden Prabowo Subianto udah lakuin hampir 50 kunjungan luar negeri ke lebih dari 28 negara. Yang jadi pertanyaan rakyat kayak gue, bukan jalannya tapi biayanya. Estimasi sekali perjalanan presiden ke luar negeri bisa sampai 20 miliar. Kalau dikali 48 perjalanan, hampir 1 triliun uang negara habis. Cuma buat perjalanan dinas dalam 1,5 tahun. Kalau pakai estimasi paling tinggi aja, 50 miliar per kunjungan, angkanya bisa tembus 2,4 triliun. Sekarang bayangin ini, dengan 1 triliun aja, Indonesia bisa bangun sekitar 480 sekolah dasar baru. Bisa perbaikin 4.800 ruang kelas rusak berat. Bisa bangun 1.200 jembatan desa buat daerah yang masih terisolasi. Bisa buat biayain lebih dari 73.000 mahasiswa miskin lewat KIP kuliah selama 1 tahun penuh. Ini bukan sekedar nominal, ini soal prioritas. Prioritas yang bikin anak-anak yang akhirnya bisa sekolah tanpa atap bocor. Petani yang akhirnya bisa lewat jembatan tanpa taruhan nyawa. Mahasiswa miskin yang akhirnya nggak putus kuliah karena biaya. Pemerintah pasti punya pembelaan. Mereka pasti bilang, kunjungan ke luar negeri hasilin komitmen investasi ratusan triliun. Dari Cina, Jepang, Kanada, sampai forum PBB. Kalau semuanya benar-benar masuk dan terrealisasi, pasti akan jauh lebih besar hasilnya dari biaya perjalanan. Nah, tapi masalahnya bukan cuma soal untung rugi diplomasi. Masalahnya adalah kenyataan yang rakyat rasain. Saat guru diminta hemat, saat anggaran dipangkas, saat rakyat diminta bersabar hadapin harga hidup yang makin mahal.
Presiden justru terlihat terbang hampir setiap bulan. Padahal dulu pernah ada ucapan, pejabat jangan pelesiran ke luar negeri. Diplomasi memang penting. Indonesia memang harus aktif di dunia internasional. Tapi rakyat juga berhak tanya. Di tengah sekolah rusak, desa terisolasi, dan mahasiswa putus kuliah, apa nominal triliunan rupiah buat perjalanan dinas udah benar-benar jadi prioritas paling mendesak. Hasilnya dari kunjungan ini apa, Pak Presiden? Anak-anak makin sehat karena MBG yang mantap, nikmat, dan beracun. Macam betul aja loh, Bang. Kabur aja, 2 kata, pendek tapi cukup untuk menunjukkan betapa tipisnya kesabaran kekuasaan terhadap kritik. Rakyat bilang Indonesia gelap bukan karena mereka buta, tapi karena mereka melihat terlalu jelas, melihat harga naik, melihat janji yang mulai menguap, melihat kebijakan yang kadang terasa seperti eksperimen. Dan jawaban dari Presiden bukan solusi, bukan klarifikasi, tapi kalau nggak suka silahkan pergi. Wow, ini negara atau tongkrongan? Kritik sedikit langsung disuruh keluar. Lebih menarik lagi, yang bicara soal kabur punya sejarah pernah meninggalkan negeri ini juga. Jadi ini bagaimana? Kalau rakyat pergi sama dengan tidak cinta tanah air. Kalau penguasa pergi sama dengan bagian dari perjalanan hidup. Standarnya fleksibel sekali, seperti karet, bisa ditarik sesuai kebutuhan. Dan narasi long march itu ya bagus untuk pidato, heroik, dramatis. Tapi rakyat hari ini bukan sedang long march, mereka sedang short breath, napas pendek, karena tekanan hidup makin panjang. Yang mereka butuhkan itu bukan cerita masa lalu, tapi kepastian masa depan. Kalau kritik dianggap gangguan, kalau suara dianggap kebisingan, maka jangan heran kalau suatu hari nanti yang benar-benar kabur itu bukan orangnya, tapi kepercayaan rakyat. Dan kalau itu sudah pergi, tidak ada pidato yang bisa memanggilnya pulang. Presiden apaan begitu? Resiko aki-aki jadi presiden yang gini, Bang. Hei, antek-antek asing!